Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Adi Nugraha, kelas A, NIM 18000182666, mata kuliah Analisa Perancangan Perangkat Lunak tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir proyek. Yang pertama, saya akan mendeskripsikan sistem, yaitu pada bagian deskripsi sistem. Studi kasus sistem aplikasi penjualan handphone. Sistem ini adalah berupa suatu aplikasi yang memiliki fitur berupa transaksi pembelian dan penjualan pada sebuah toko handphone. Saya mengambil studi ini dikarenakan di dunia ini dimanapun sudah tidak terlepas dari transaksi jual beli. Karena dengan hal itu kita bisa mendapatkan kebutuhan baik itu primer atau sekunder dalam kehidupan kita. Contohnya yaitu handphone. Di zaman milenial ini handphone tidak bisa dilepas penggunaannya karena sangat penting untuk komunikasi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan dalam sistem yang akan saya buat ini, dalam penggunaannya, user system dibatasi, yaitu penjual, admin dari toko tersebut, serta pembeli yang telah mendaftarkan diri jadi member, ataupun yang hanya membeli HP di toko tersebut tanpa menjadi member. Sehingga tentu aplikasi ini dilengkapi sistem login dan logout, sehingga tidak akan mudah untuk diakses oleh orang yang tak dikenal. Dalam perancangan sistem ini diperlukan berbagai perencanaan berupa perancangan sistem. Prosesnya cukup kompleks. Namun di portofolio ini saya akan menjelaskan proses-proses permulaannya atau bagian pertama, yaitu ini karena sudah bagian kedua laporan proyeknya, jadi ini udah mencakup semua prosesnya, yaitu pertama proses pembuatan proses bisnis, dokumen SRS, lalu membuat use case diagram, activity diagram, perancangan UI atau user interface, class diagram beserta relasinya, sequence diagram, analisis software costing, dan estimasi serta analisis kualitas rancangan. Proses bisnis pada perancangan sistem ini saya menerapkan BPMN. Bisnis proses ini memiliki dua jenis, yaitu bisnis proses yang terjadi pada saat ini dan bisnis proses yang diharapkan untuk kedepannya. Untuk bisnis proses yang diharapkan memiliki bagian yang lebih kompleks karena mencakup berbagai perencanaan atau perbaikan apa saja untuk kemajuan aplikasi ini ke depannya berdasarkan evaluasi pada bisnis proses yang sedang terjadi saat ini. Dokumen SRS pada perancangan sistem ini merupakan dokumen yang mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan aplikasi ini. Analisis kebutuhan fungsional yaitu berupa analisis apa saja kemampuan yang dimiliki oleh sistem ini. Contohnya sistem ini bisa menggunakan browser atau mobile. Analisis kebutuhan non-fungsional adalah analisis berupa fitur yang akan ditambahkan pada sistem secara lebih mendetail. Contohnya, sistem harus disertai dengan fitur pembuatan struk pembayaran sehingga dapat memberikan laporan transaksi kepada pembeli. Use case diagram pada studi kasus ini memiliki 3 pelaku, yaitu pelaku atau aktor, yaitu pembeli, admin, dan penjual. Pembeli yaitu sebagai orang yang menulis daftar barang apa saja yang dibeli dan melakukan sistem pembayaran pada aplikasi ini. Penjual sebagai orang yang mengkonfirmasi pada pembeli berapa stok ketersediaan barang yang dibeli, mencatat laporan penjualan untuk diserahkan ke admin, serta membuat truk pembayaran dengan aplikasi ini. Admin sebagai orang yang mengecek kesesuaian data penjualan barang dengan pembayaran dan yang akan mengakses laporan penjualan dari penjual pada aplikasi ini. Activity diagram adalah diagram yang menjelaskan proses transaksi pembeli, penjual, admin secara lengkap ketika menggunakan aplikasi ini, dari awal datang pembeli hingga proses pembayaran sukses. Perancangan activity diagram untuk sistem ini bisa pakai berbagai aplikasi, namun untuk saya di sini menggunakan Microsoft Visio. Kita juga bisa membuat diagram ini menggunakan Asta UML untuk hasil yang lebih rapih dan bagus pada diagram ini.
membuat rancangan UI atau user interface, yaitu untuk memperlihatkan gambaran bagaimana aplikasi tersebut saat dijalankan pada website. Membuat kelas diagram serta relasinya, yaitu untuk memperjelas bagaimana para aktor dalam diagram tersebut saling berelasi atau berinteraksi disertai dengan operasi-operasi apa saja yang bisa dijalankan oleh masing-masing aktor saat berada dalam aplikasi. Pembuatan sequence diagram yang digunakan untuk menunjukkan alur dalam menjalankan proses dalam sistem seperti proses login, transaksi, proses pengisian data barang beli, dan sebagainya dalam dua opsi, yaitu saat proses tersebut berhasil atau tidak berhasil akan berakhir seperti apa gitu. Jadi maksudnya apa, pada sequence diagram ini biasanya masing-masing opsinya, misalnya opsi untuk login itu ada dua kemungkinan opsinya, yaitu opsi pertama yaitu saat proses tersebut berhasil, yang opsi keduanya saat apabila tidak berhasil berakhirnya itu akan seperti apa, sistem akan menampilkan notif seperti apa gitu. Menganalisis software costing dan estimasi, yaitu untuk menghitung semisal berapa biaya yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi, berapa lama kerja dilakukan, berapa banyak pekerja dalam membuat aplikasi, dan lain sebagainya. Menganalisis kualitas rancangan, yaitu untuk menghitung bagaimana keefektifan aplikasi tersebut atau seberapa bergunanya aplikasi tersebut dengan menggunakan bantuan responden dalam mengamati kinerja aplikasi tersebut. Yang kedua, proses bisnis. Yang pertama yaitu, di sini saya proses bisnisnya menggunakan BPMN. Yang pertama yaitu BPMN, proses bisnis yang sedang terjadi. Pertama, pembeli memilih barang atau handphone apa saja yang mau dibeli. Lalu apabila ada dua proses, apabila pakai tanda panah yang ini nih, yang bukan patah-patah, yang lurus ini, maka akan membuat daftar barang yang mau dibeli. Tapi di sisi lain, nah ini tanda panah yang putus-putus, yaitu akan menuju penjualnya itu menerima daftar barang yang dibeli. Setelah itu penjual akan mengecek ketersediaan barang yang akan dibeli, apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka akan menuju ke sini. Nah, tidak. Nah, ini stok barangnya habis, maka langsung finish, prosesnya selesai. Tapi apabila ketersediaannya ada, maka penjual akan memberikan barang kepada pembeli. Pembeli menerimanya lalu membayar barang yang telah dibeli dan akan menuju ke penjual lagi, yaitu dan penjual menerima pembayarannya. Lalu penjual mencatat laporan penjualan barangnya. Nah, laporan penjualan barangnya tersebut diserahkan kepada admin, bukan pimpinan ini, tapi admin. Admin menerima laporan penjualan barang tersebut, lalu memeriksanya apakah sesuai dengan pembayaran yang telah diterimanya dari pembeli yang tadi itu loh, yang sudah selesai bayar. Nah, apabila sesuai, maka laporannya di-accept dan proses bisnis selesai. Tapi apabila belum sesuai, maka akan diserahkan kepada penjual kembali untuk direvisi. Pembeli memilih barang apa yang mau dibeli, lalu menuliskannya dalam daftar beli. Setelah itu pembeli menunggu proses pembelian oleh penjual selesai. Barang diterima oleh pembeli dari penjual. Setelah itu pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai harga yang telah tertera ataupun diberitahu penjual. Penjual menerima daftar barang yang dibeli oleh pembeli. Setelah itu penjual mengecek ketersediaan barang apakah masih ada atau habis. Bila habis, maka proses pembelian selesai. Bila barang tersedia, maka penjual harus memberikan barang yang dibeli pembeli. Lalu menunggu pembeli melakukan pembayaran kepadanya. Pembayaran sudah diterima, maka penjual perlu mencatat laporan penjualan dan menyerahkannya kepada pimpinannya, kepada admin. Admin pertama akan menerima laporan penjualan dari penjual. Admin lalu mengecek apakah laporan tersebut sesuai dengan uang pembayaran yang telah diterimanya. Bila tidak sesuai, maka laporan akan dikembalikan terlebih dahulu ke penjual untuk diperbaiki atau direvisi. Bila sesuai, maka pimpinan bisa langsung mengakses laporan penjualan dan pembayaran. Lalu BPMN yang kedua yaitu
BPMN proses bisnis yang diharapkan. Pertama, pembeli ini kan start. Nah, pertama pembeli memesan. Hampir mirip seperti yang tadi, cuman ada perbedaan sedikit, yaitu di sini tidak ada aktor berupa admin, hanya pembeli dan penjual. Nah, pembeli pertama memesan barang yang mau dibeli, lalu penjual menerima pesanan tersebut dan mengecek ketersediaannya, apakah masih ada atau tidak, lalu langsung mengisi data penjualan. Nah, data penjualan ini dimasukkan dulu oleh penjual, diinput dulu ke basis data penjualan. Lalu basis data ini, penjualan ini akan mengeluarkan data berupa struktur pembayaran yang lalu dicetak gitu. Setelah dicetak struktur pembayarannya, maka akan diterima pembeli dan selesai. Di sisi lain, tadi pembeli setelah menerima barang dari penjual, maka lalu penjual di sisi lain menyerahkan barang sebelum penjual sebelum mencetak struktur pembayaran, dia menyerahkan barangnya kepada pembeli dulu, lalu pembeli ini menerima barang yang telah dibeli, melakukan pembayaran ke kasir, lalu penjual menerima pembayaran tersebut dan mengisi data pembayaran, dan dicetaklah struktur pembayaran tadi yang telah diisi ke dalam basis data penjualan, lalu pembeli menerima struktur pembayaran dan finish. Keterangan pembeli. Pertama, pembeli memesan barang yang mau dibeli. Setelah itu memberi pesanan tersebut ke penjual dan menunggu hingga barangnya bisa diterima kembali. Barang telah diterima dari penjual. Lalu pembeli melakukan pembayaran ke kasir atau penjual dan menunggu hingga struktur pembayaran akan diterima dari penjual. Proses pembelian selesai setelah struktur pembayaran diterima. Penjual menerima pesanan barang dari pembeli. Lalu penjual mengecek apakah barang yang dipesan pembeli masih cukup stoknya atau tidak. Bila tidak tersedia, maka penjual melaporkan kembali bahwasannya barang tersebut telah habis. Bila tersedia, maka penjual mengisi data penjualan pada database penjualan. Setelah barang diserahkan penjual ke pembeli, dan penjual menunggu hingga si pembeli membayarkan barangnya. Pembayaran telah diterima dari pembeli. Setelah itu, penjual mengisi data pembayaran dan mencetak struktur pembayaran yang tadi telah disimpan dan dibuat dalam database penjualan. Struktur pembayaran telah jadi dan diserahkan kepada pembeli. Yang ketiga, yaitu daftar spesifikasi kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional yaitu adalah fitur yang dimiliki oleh suatu sistem dalam menjalankan akses aplikasi. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah fitur yang seharusnya dimiliki oleh sistem yang belum dimiliki oleh sistem, namun sangat berguna untuk kedepannya. Berikut adalah daftar spesifikasi kebutuhan sistem berdasarkan analisis kebutuhan atau dokumen SRS. Analisis kebutuhan pada sistem aplikasi penjualan handphone. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan fungsional. A. Sistem dapat menginput data-data penjual handphone. B. Sistem dapat menginput data-data membership. Sistem dapat melakukan pendataan handphone yang dijual. Sistem dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan handphone. Sistem dapat menampilkan ketersediaan atau stok dari handphone-handphone yang dijual. F. Sistem memiliki fitur yang dapat membuat pembeli melihat handphone apa saja yang dijual. G. Sistem dapat mendeteksi kelebihan dan kekurangan dalam pembayaran. H. Sistem dapat menampilkan laporan data penjualan per bulan dan per tahunnya. I. Sistem dapat menginput daftar barang yang dibeli oleh pembeli. J. Sistem dapat menampilkan struktur pembayaran. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan non-fungsional. Yang A. Sistem dapat dijalankan pada aplikasi dan browser di internet. B. Tampilan dari aplikasi dibuat sederhana mungkin agar mudah dipahami pengguna. C. Proses dari penginputan barang yang dibeli sampai pembuatan struktur pembayaran dibuat berlangsung tidak terlalu lama. D. Ukuran dari program aplikasi dibuat tidak terlalu besar. Sistem login dari sistem dibuat agar tidak mudah diakses oleh orang yang tidak terkait. F. Sistem program dilengkapi dengan tutorial bagi para pembeli agar tidak kesulitan dalam mengaksesnya. G. Bagi para pembeli tidak perlu membayar untuk membuat akun untuk mengakses login pada sistem
kecuali bila mendaftarkan diri ke membership. Lalu fungsional requirement-nya. Sistem dapat menginput data-data penjual handphone. Sistem dapat menginput data-data membership. Sistem dapat melakukan pendataan handphone yang dijual. Sistem dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan handphone. Sistem dapat menampilkan ketersediaan atau stok dari handphone-handphone yang dijual. Sistem memiliki fitur yang dapat membuat pembeli melihat handphone apa saja yang dijual. Sistem dapat mendeteksi kelebihan dan kekurangan bayar dalam pembayaran. Sistem dapat menampilkan laporan data penjualan. Sistem dapat menginput daftar barang yang dibeli oleh pembeli dan sistem dapat menampilkan surat pembayaran. Ini tabelnya. Tabel pertama yaitu yang NF1, availability-nya. Sistem hanya dapat diakses oleh penjual handphone, pembeli handphone, dan admin toko handphone. Reliability, sistem login disertai keamanan, sistem disertai tutorial, koneksi internet sudah lumayan lancar, sudah disertai dengan sistem pembuatan struktur pembayaran. Ergonominya, tampilan dari aplikasi dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami pengguna. Portability, sistem dapat dijalankan langsung pada aplikasi mobile maupun browser di internet. Memori, ukuran dari program aplikasi dibuat tidak terlalu besar. Response time, respons sistem sangat beragam tergantung dari koneksi internet. Namun kami sedang berupaya agar ke depannya respons sistem terhadap user lebih cepat. Safety, sistem login dari sistem dibuat agar tidak mudah diakses oleh orang yang tidak terkait. Security, keamanan aplikasi sudah ditambahkan pada sistem loginnya. Communication, program bisa digunakan dalam dua bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Bab keempat yaitu use case diagram. Dalam use case diagram ini ada 3 aktor, yaitu pembeli, penjual, admin dengan studi kasus sistem aplikasi penjualan handphone. Berikut adalah use case diagram sistem aplikasi penjualan handphone. Yang pertama, pembeli akan menulis daftar barangnya, lalu penjual menerima daftar barang yang dibeli atau melayani pembeli. Penjual lalu mengecek ketersediaan atau stok barang yang mau dibeli. Lalu pembeli habis itu melakukan pembayaran berdasarkan barang yang dibelinya, lalu diserahkan ke penjual. Dan penjual mencetak struktur pembayaran dan diserahkan kepada pembeli. Di sisi lain, penjual juga mencatat laporan penjualan barang lalu diserahkan ke admin. Admin lalu memeriksa apakah laporan penjualan tersebut sesuai dengan pembayaran yang diterima tadi dari pembeli. Lalu apabila sudah, maka admin akan mengaksep laporan penjualan barang. Lalu yang bab kelima, activity diagram. Berikut adalah activity diagram sistem aplikasi penjualan handphone. Di sini ada 3 aktor, yaitu pembeli, penjual, dan admin. Pertama, pembeli memilih barang atau handphone, membuat daftar barang handphone yang mau dibeli, lalu penjual menerima daftar barang yang mau dibeli tersebut, lalu mengecek ketersediaan barang yang mau dibeli, apakah ada atau habis. Apabila habis, maka barangnya kosong dan diagram tersebut selesai prosesnya. Apabila ada ketersediaannya, maka penjual memberikan barang yang dibeli pembeli. Lalu pembeli menerimanya dan melakukan pembayarannya. Pembayaran diterima oleh penjual. Lalu penjual mencatat laporan penjualan barang. Laporan penjualan barang ini setelah itu mencetak struktur pembayaran dan struktur pembayaran tersebut diterima oleh pembeli. Namun catatan laporan penjualan tersebut diserahkan juga kepada admin, lalu diterima dan admin menggunakannya untuk diperiksa apakah sesuai laporan penjualan barang tersebut dengan pembayarannya. Apabila sesuai, maka admin akan mengaksep laporan penjualan barang dan selesai. Apabila tidak sesuai, maka catatan laporan penjualan barang tersebut diserahkan kembali kepada penjual untuk direvisi. Keterangan use case diagram dan activity diagram. Pertama, penjual menerima daftar barang apa saja yang mau dibeli oleh pembeli. Salah nulis saya ini.
Lalu penjual mengecek stok ketersediaan berdasarkan barang yang mau dibeli, apakah masih kosong atau habis. Bila habis, transaksi berhenti dan selesai di tengah jalan. Apabila tersedia stoknya, maka pembeli diharuskan untuk melakukan pembayaran untuk barang tersebut. Transaksi pembeli selesai setelah struk pembayaran diterima. Setelah pembayaran selesai, maka penjual mencatat laporan penjualan dari transaksi tersebut dan menyerahkannya kepada admin mereka. Admin akan memeriksa apakah laporan penjualan tersebut sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan tadi. Bila laporan sesuai, maka admin baru mengakses laporan penjualan barang tersebut. Bab 6. Rancangan user interface. Nah, ini. User interface-nya seperti ini. Ini adalah tampilan awal untuk loginnya. Lalu yang di sebelah kiri adalah tampilan data barangnya yang disediakan di toko tersebut. Ada jenis HP apa aja, mereknya, beserta harganya dan stoknya. Lalu untuk admin dan penjual bisa menambahkan datanya. Nah, ini sebelah kanannya untuk menambahkan data apabila ada barang baru, misalnya distributor menyerahkan HP baru kepada penjualnya. Nah, ini isi nomornya, barang, harga barang, stok penjualan, lalu bisa disimpan. Nah, ini adalah sebelah kiri tampilan untuk, ini harusnya di awal tadi ya, ini kan untuk memilih ingin masuk sebagai apa gitu kita, sebagai admin, sebagai seller, atau sebagai pembeli. Ini sebelah kanan adalah cek laporan penjualan barang. Nah, ini tampilannya saat berada di website. Keterangan user interface. Pertama, pada tampilan awal kita pilih kita akan login sebagai admin, seller, atau pembeli. Setelah itu kita masukkan username beserta password untuk login. Maka kita akan memasuki tampilan data bila sebagai admin atau seller, dan akan tampil daftar barang jual bila sebagai pembeli. Bagi admin atau seller bisa klik menambah data. Bagi pembeli bisa klik pilih barang untuk membeli barang. Bagi seller dan admin setelah masuk halaman selanjutnya bisa menambahkan info barang yang akan ditambahkan ke data sesuai dengan opsi-opsi yang tersedia. Setelah itu klik save untuk menyimpan perubahan atau penambahan data. Bab ke-7 yaitu kelas diagram dan relasinya. Kelas diagram dan relasi antar kelas diagram sistem aplikasi penjualan handphone. Nah, ini apa ya? Kelas diagramnya ini yaitu yang tabel-tabel ini. Untuk relasinya adalah garis penghubung ini. Nah, pertama ini penjual. Penjual itu memiliki atribut data-data berupa ID, nama, jenis kelamin, TTL, alamat, pekerjaan, dan jabatan. Nah, sebelah kanannya ini adalah tipe datanya. Untuk ID menggunakan integer, untuk jenis kelamin menggunakan boolean. Ini alamat harusnya long. Nah, yang lainnya ini menggunakan long. Long itu adalah kalau di bahasa pemrograman tuh seperti string gitulah. Nah, ini sebelah bawah datanya ini adalah apa saja yang bisa dilakukan oleh subjek tersebut. Misalnya penjualnya ini bisa menampilkan data penjual, jadi tampil data penjual. Tipe datanya ini semua void kalau untuk ini. Lalu tambah data penjual, delete penjual. Lalu ada pembeli. Pembeli ini ada ID, nama, alamat, TTN, pekerjaan, jenis kelamin. Tipe datanya sama seperti tadi. Ini bawahnya pembeli bisa menampilkan data, menambah data, delete data, dan edit data. Admin. Admin yaitu datanya ada ID, nama, jenis kelamin, TTL, alamat, pekerjaan, dan jabatan. Sama seperti tadi, tipe datanya lalu yang bisa dilakukan admin yaitu, nah ini di bawah, tipe datanya void semua, tampil data admin untuk mengambilkan data, menambah data yaitu tambah data admin, delete admin, dan ubah data. Barangnya. Nah, ini barang ini adalah objek utama yang berada di dalam transaksi ini. Nah, ini ada datanya berupa ID barang, nama barang, jenis barang, kategori, harga barang, merek barang, jumlah barang, dan total harga. Untuk ID menggunakan integer, nama, jenis, kategori menggunakan long. Karena kan string ini harga barang, saya salah nulis, harusnya integer karena berupa angka. Merek barang long, jumlah integer, harusnya total harga juga integer.
Untuk yang bisa lakukan pada objek ini yaitu tampil barang, pilih barang, tambah barang, delete barang, dan edit barang. Tipe tatanya void semua. Nah, ini relasinya. Relasinya tuh pembeli ke penjual gitu. Karena kan pembeli pasti membeli barang kepada penjual kan. Lalu penjual memiliki relasi kepada admin karena penjual menyerahkan laporan penjualannya kepada admin. Tapi penjual juga mempunyai relasi ke barang karena penjual tersebut adalah yang memiliki barang tersebut dan harus mengecek ketersediaannya atau stoknya. Admin memiliki relasi ke barang karena nantinya admin juga akan mengecek laporan penjualannya apakah sesuai dengan pembayaran pembeli kepada barang tersebut. Nah, pembeli memiliki relasi kepada barang karena kan sudah jelas pembeli pasti yang membeli barang tersebut. A. Asosiasi berelasi. Pada relasi antara penjual dan barang adalah untuk menunjukkan bahwa penjual bekerja sebagai orang yang dapat mengkonfirmasi data dan mengecek ketersediaan barang-barang yang dibeli pembeli dan juga memprosesnya. Relasi pembeli ke penjual menunjukkan bahwa pembeli menyerahkan daftar barang yang dibeli kepada pembeli untuk diproses. Relasi pembeli ke barang menunjukkan bahwa pembeli dapat menambahkan atau mengurangi barang pada daftar barang beli. Relasi penjual ke admin menunjukkan bahwa penjual setelah selesai membuat laporan penjualan barang maka menyerahkannya kepada admin untuk dicek. Relasi admin ke barang untuk menunjukkan bahwa admin bekerja untuk mengecek laporan penjualan barang yang telah diterima dan mencocokkan dengan laporan pembayaran yang dibeli, barang yang dibeli. B. Metode untuk menampilkan, menambah, dan menghapus data penjual dapat dilakukan oleh penjual dan admin saja karena bersifat privasi. Untuk data admin juga hanya bisa diakses oleh admin saja, namun penjual maupun pembeli tidak dapat mengaksesnya, menambah, melihat, edit data. Data pembeli dapat dilihat oleh penjual dan admin, namun tetap privasi, yaitu hanya dalam ruang lingkup transaksi. Untuk data barang bersifat global dalam melihat dan mengecek ketersediaan barangnya. Namun untuk mengeditnya dan menambahkannya hanya bisa dilakukan penjual dan admin. C. Alur kelas diagram. Penjual dapat menambah, menampilkan, dan menghapus data penjual, menerima daftar barang dari pembeli, dan menyerahkan laporan penjualan barang ke admin. Pembeli dapat menampilkan, menambah, menghapus, dan mengubah data pembeli, mencatat, dan menyerahkan daftar barang yang dibeli ke pembeli. Admin dapat menampilkan, menambah, menghapus, dan mengubah data admin, menerima laporan penjualan barang, dan mencocokkannya dengan penyelesaian pembayaran apakah sesuai atau tidak. Barang infonya dapat ditampilkan, dipilih oleh pembeli, ditambahkan, dihapus, dan diedit merupakan suatu objek utama yang digunakan pada alur kelas diagram tersebut berupa sistem penjualan handphone. Bab 8. Sequence diagram. Sequence diagram sistem aplikasi penjualan handphone. Nah, ini yang pertama yaitu sequence diagram untuk login. Ada dua proses login, yaitu login dan tampilan aplikasinya. Opsinya yaitu ada dua, apabila username dan kata sandi ditemukan dan username dan kata sandi tidak ditemukan. Untuk opsi pertama, nah ini username dan kata sandi ditemukan. Yang pertama, masukkan username dan kata sandi, lalu submit. Nah, aplikasinya lalu mengautentikasi. Apabila user ditemukan, maka akan muncul notif berhasil memasuki aplikasi. Opsi kedua yaitu apabila username dan kata sandi tidak ditemukan. Pertama, masukkan username dan kata sandi, lalu submit. Aplikasinya akan mengautentikasi. Apabila username yang dimasukkan salah, maka akan muncul notif Anda gagal login ke aplikasi. Username dan password harus benar untuk login. Yang B yaitu untuk data barangnya. Nah, ini saya lupa menjelaskan tadi untuk yang sebelumnya, itu aktornya yaitu ada pembeli, menjual, dan admin. Ya, ini data barang juga sama, ada 3 aktor yaitu pembeli, penjual, dan admin. Ada 2 proses yaitu pembelian barang dan pembayaran. Ada 2 opsi juga. Opsi pertama yaitu apabila barang yang dibeli itu tersedia. Opsi keduanya apabila barang yang dibeli habis. Nah, opsi pertama yaitu opsi barang yang dibeli tersedia. Proses pertamanya pilih barang, lihat barang, dan tambahkan barang ke keranjang.
maksudnya keranjangnya di dalam aplikasinya tersebut, keranjang beli. Lalu pembelian berhasil, segera lakukan pembayaran. Nah gitu. Itu tampilan notif dari aplikasinya. Lalu aplikasinya akan memproses pembayaran tersebut. Apabila pembayaran berhasil, maka akan muncul notif pembelian barang berhasil. Opsi kedua yaitu apabila barang yang dibeli habis. Pertama, pilih barang, lihat barang dan tambahkan barang ke keranjang. Lalu akan muncul notif pembelian berhasil, segera lakukan pembayaran. Maka lakukan pembayaran dan aplikasinya akan memproses pembayaran tersebut. Apabila pembayaran tidak berhasil, maka proses pembelian barang tidak berhasil. Maka akan muncul notif proses pembelian barang tidak berhasil karena stoknya habis. Yang C yaitu untuk sequence diagram pembayaran. Pembayaran juga ada 3 aktor, yaitu pembeli, penjual, dan admin. Yaitu prosesnya ada menu pembayaran dan pilihan pembayaran. Ada 2 opsi, yaitu opsi pertama untuk apabila pembayaran sesuai nominal atau harga. Nah, prosesnya masuk ke menu pembayaran, pilih jenis pembayaran, dan klik bayar. Lalu aplikasinya akan mengkonfirmasi pembayaran. Apabila proses pembayaran berhasil, maka akan muncul notif pembayaran selesai. Opsi kedua yaitu pembayarannya apabila pembayaran kurang atau tidak sesuai nominal harganya. Pertama, masuk ke menu pembayaran, lalu pilih jenis pembayaran dan klik bayar. Aplikasi akan mengkonfirmasi pembayarannya, lalu apabila pembayarannya tidak dapat diproses, maka akan muncul notif proses pembayaran tidak berhasil. Bab 9. Analisis software costing dan estimasi. Tabel perhitungan UCP. Di sini saya menggunakan tabel perhitungan UCP dan House of Effort. Yang pertama yaitu teknikalnya. Teknikalnya yaitu untuk distribute system required saya kasih nilai 1. Response time is important 3. End user efficiency 2. Complex internal processing required 2. Usable code must be a focus, ini nilai 1. Installation is saya beri nilai 0. Usability-nya 2. Cross platform use support-nya 2. Easy to change 1. Highly concurrent 3. Custom security 4. Highly concurrent 3. Custom security 4. Dependence on third party code 1. User training 2. Yang kedua yaitu tabel environmentalnya. Familiarity with the project. Betapa familiarnya dengan projectnya 2, nilai 2. Aplikasi experience, pengalaman dengan aplikasinya saya kasih 3. OO programming experience, pengalaman dalam program object orientednya saya kasih nilai 1. Lead analyst capability saya kasih nilai 1. Motivation yaitu motivasi kasih nilai 3. Stable requirement 2. Part time staff yaitu waktu yang dikerjakan oleh para staff 1. Difficult programming language seberapa sulit data bahasa pemrogramannya kasih nilai 3. Nah, ini yang ketiga double use case-nya. Nah, di sini kan ada 3 yaitu simple, average, dan kompleks. Untuk kompleks saya tidak ada. Untuk simpelnya ada 3 nama use case, dan average atau kata-kata ada 7. Untuk yang simple saya ada 3 yaitu login, memilih user, dan pendaftaran member. Login, logout, memilih user, dan pendaftaran member. Untuk yang average saya ada 7 yaitu pertama yaitu menerima daftar barang yang dibeli, cek ketersediaan barang, proses pembayaran, mencetak struk pembayaran, mencatat laporan penjualan barang, pemeriksaan kesesuaian laporan penjualan barang dengan transaksi pembayaran, dan akses laporan penjualan barang. Untuk aktor, nah aktornya ini karena hubungan relasi mereka itu kompleks, maka saya tiga-tiganya masukkan ke kompleks. Yang simple dan average tidak ada, yaitu ada 3 yaitu pembeli, penjual, dan admin. Yang terakhir final calculation. Nah,
apabila kalian menggunakan template use case point yang diserahkan pada praktikum, maka ini semua akan terisi otomatis apabila tabel-tabel yang sebelumnya udah kalian isi sesuai keadaan pengembangan aplikasi kalian. Yang pertama ada technical complexity factor, environmental factor tadi, unadjust use case point, dan actor weighting. Use case point-nya, nah untuk hours of effort per use case point yaitu kita bebas boleh angkanya berapa gitu, boleh 10, 20, 30 tergantung jam usahanya dalam use case point itu. Bab 10, analisis kualitas rancangan. Usability testing sistem aplikasi penjualan handphone menggunakan UEQ. Pertama, membuka website yang dinilai responden. Responden itu yaitu adalah orang-orang yang kita suruh untuk mengisi kuesioner dan mengamati aplikasi kita lalu menilainya sebagaimana bagus kinerjanya. Nah, ini yang pertama yaitu membuka website yang dinilai responden. Ini petampilannya kayak gini, tadi sudah dijelaskan di awal. Yang B yaitu langkah untuk kuesionernya. Kita download dulu yang aplikasi UEQ-nya lewat website yang telah disediakan di praktikum. Nah, lalu kita pilih UEQ language-nya, pilih bahasa Indonesia karena kan kita tinggal di Indonesia. Lalu ini adalah langkah-langkah kuesionernya. Dan kita isi sesuai perasaan kita. Misalnya ini cek pertanyaan kuesioner bagi para responden website. Nah, ini kita isinya sesuai perasaan kita. Apabila kita berada di posisi responden, kita isi seberapa besarnya. Tergantung, kalau yang kanannya positif, kirinya negatif bisa. Kalau misalnya yang kanan itu positif, kirinya negatif, semakin angkanya ke kanan, maka semakin positif, dan semakin angkanya ke kiri, semakin negatif. D. Membuka file data analisis untuk mengisi data dan menghitung kualitas website berdasarkan datanya yang diisi responden. Kita untuk mengisi datanya membuka file yang telah kita download tadi, foldernya, lalu buka UEQ-nya, kita pilih UEQ Data Analysis Tool. Saya menggunakan version 9. Lalu data atau transformer data dan skala daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Nah, di sini kita isi, kan saya di sini menggunakan 5 responden, jadi hanya mengisi 5 baris saja. Nah, ini ada 26 kolom, karena tadi kan pada kuesionernya tersebut ada 26 pertanyaan. Nah, ini diisi semua. Nanti maka otomatis untuk tabel skala rata-rata personalnya yaitu berdaya tariknya, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan akan keluar. Yang F yaitu hasil atau result penilaian responden terhadap efektifan website beserta polanya berdasarkan grafik diagram. Nah, ini yang sebelah kiri adalah secara rincinya masing-masing pertanyaan itu, masing-masing responden rata-rata menjawab angka berapa. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah skala hasilnya. Apabila grafiknya panah ke atas, nah itu hijau itu naik semua, maka berarti bagus aplikasi tersebut. Nah, ini ada daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Ini kan ke atas semua berarti bagus. Kalau misalnya agak bagus, maka panahnya akan serong ke atas sebelah kanan gitu. Apabila jelek maka akan ke bawah. Nah, ini untuk diagramnya.
Sorry, mohon maaf ini tadi saya ada yang kelewat, jadi saya ulangi lagi. Nah, tadi sampai sini kan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pengisian UEQ kuesioner yang berdasarkan dengan kuesioner penilaian terhadap website tersebut, dapat saya simpulkan bahwa fungsi dari websitenya sebagian besar sangat memuaskan nilainya, sehingga mengindikasikan bahwa website tersebut, fungsi websitenya sudah berjalan dengan baik berdasarkan skala daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, simulasi, maupun kebaruan, memiliki nilai rata-rata dan varians yang tinggi. Bab 11 yaitu daftar file project. Pada perancangan sistem aplikasi ini, saya menggunakan GitLab untuk menyimpan progres dalam membuat tahap perancangan sistem aplikasi. Berikut adalah file-file yang saya simpan pada akun GitLab saya sesuai studi kasus sistem saya, yaitu sistem aplikasi penjualan handphone. Ini screenshotnya. Nah, ini penjelasannya. Keterangan bbb.psdx, yaitu saya gunakan untuk file proses bisnis. Ini menggunakan Visio, usg.psdx, file activity diagram pada Visio, use case diagram.docs, yaitu untuk use case diagram pada Microsoft Word, srs.docs, yaitu untuk file dokumen SRS pada aplikasi Word, prototype _1.vp, yaitu untuk rancangan user interface saya pada aplikasi Justin9, UEQ _data _analysis _tool _version 9.xlsx, yaitu untuk analisis kualitas rancangan pada Microsoft Excel, use case point with xp1.xls, yaitu untuk analisis software costing dan estimasi pada aplikasi Microsoft Excel, bpc.asta kelas untuk membuat file untuk kelas diagram dan relasi antar kelas diagramnya pada Asta UML, Imron dan Asta, yaitu untuk sequence diagram Asta UML. Analisis pengerjaan project. Yang pertama, tinjauan dari sisi waktu. Dalam mengerjakan perancangan sistem ini, saya sudah mencapai sudah mencapai 75%. Ketercapaian spesifikasi. Spesifikasi yang belum tercapai terhitung masih banyak, namun terbantu dengan perancangan pada progres praktikum juga. 3. Biaya yang dibutuhkan. Untuk perancangan sistem aplikasi, saya belum ada biaya yang dibutuhkan, karena aplikasi pembantu dalam proyek yang saya gunakan adalah aplikasi gratis atau trial gitulah biasanya. Kendala yang saya alami tentu saja adalah waktu yang kadang dikurangi dengan mata kuliah lain dan juga mengerjakan praktikum. Laptop juga terkadang error walaupun hanya minor, jaringan internet yang kadang kurang stabil. Tantangan masa depan. Tantangan yang mungkin bisa dijumpai ke depannya adalah munculnya aplikasi atau tools yang baru sebagai penunjang proyek yang belum tentu ukuran aplikasinya kecil, dan juga adanya kemungkinan kesamaan aplikasi dengan aplikasi lain yang sejenis. Kesimpulannya, bab 13 kesimpulan. Berdasarkan proses pengerjaan tugas studi kasus yang telah saya kerjakan beserta materinya, bisa saya simpulkan bahwa dalam membuat perancangan dari suatu sistem aplikasi bukanlah sekedar menggambar seperti menggambar sketsa, namun ada banyak proses yang mengawalinya, yaitu pertama, membuat proses bisnis yang terdiri dari proses bisnis yang terjadi dan yang diharapkan, dokumen SRS yang digunakan untuk mengidentifikasi keperluan atau kebutuhan apa saja yang ada dan harus digunakan untuk melengkapi fitur sebuah sistem, use case diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses sistem berjalan, dan lebih diperdetail dengan activity diagram yang memperjelas aktivitas yang berjalan pada use case diagram itu sendiri. Proses setelah itu adalah membuat rancangan UI atau user interface untuk memperlihatkan gambaran bagaimana aplikasi tersebut saat dijalankan website. Membuat kelas diagram serta relasinya untuk memperjelas bagaimana para aktor dalam diagram tersebut saling berelasi atau berinteraksi disertai dengan
operasi-operasi apa saja yang bisa dijalankan oleh masing-masing aktor saat berada dalam aplikasi. Pembuatan sequence diagram yang digunakan untuk menunjukkan alur dalam menjalankan proses dalam sistem seperti proses login, transaksi, proses pengisian data barang beli, dan sebagainya dalam dua opsi, yaitu saat proses tersebut berhasil atau tidak berhasil akan berakhir seperti apa, atau sistem akan menampilkan notif seperti apa. Menganalisis software costing dan estimasi untuk menghitung semisal berapa biaya yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi, berapa lama kerja dilakukan, berapa banyak pekerja dalam membuat aplikasi, dan lain sebagainya. Menganalisis kualitas rancangan, yaitu untuk menghitung bagaimana keefektifan aplikasi tersebut atau seberapa bergunanya aplikasi tersebut dengan menggunakan bantuan responden dalam mengamati kinerja aplikasi tersebut. Tentunya proses-proses tersebut ditunjang dan dibantu oleh berbagai aplikasi pendukung, yaitu seperti Microsoft Office Word, Microsoft Office Visio, Astra UML, Justin Min,